WC apapun boleh dan sah dipakai untuk berzikir dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir kembali lagi akan menjawab suatu pertanyaan. Karena banyak sekali yang bertanya, bahkan menyertakan video-videonya dari beberapa ustadz yang mengatakan bahwa tidak boleh berzikir dan berdoa di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, katanya begitu. Bahkan dikatakan haram berzikir dan berdoa di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Ini adalah pernyataan yang kurang tepat, karena memang kurang jeli dalam memahami hukum-hukum Islam. Tidak benar seperti itu. Jadi nggak ada pernyataan dari para ulama salafus soleh yang mengatakan sampai haram, bahkan makruh saja tidak. Jadi berzikir dan berdoa di dalam kamar mandi, baik kamar mandinya ada WC-nya maupun tidak ada WC-nya, itu tidak makruh. Makruh saja tidak, apalagi haram. Siapa yang mengharamkan? Coba tunjukkan ibaratnya atau tunjukkan dalilnya. Jadi hilat hukumnya itu bukan masalah kamar mandi ada WC-nya, bukan. Tetapi ilat hukumnya adalah tatkala sudah duduk menunaikan hajat. Dalam bahasa Jawanya sudah ngeden, sudah begitu, tapi berzikir dan berdoa itu makruh. Jadi bukan masalah WC-nya, bukan masalah kamar mandinya, bukan. Jadi ini perlulah yang harus dipahami tentang hukum Islam. Di dalam beberapa kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satunya di dalam kitab yang kecil yaitu kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi, di dalam muqaddimah, ya muqaddimah itu adalah pembukaan pendahuluan bab yang pertama. Beliau di situ sudah menerangkan bahwa yukrahu dzikru halatal julusi ala qada'il hajati. Yukrahu dimakruhkan adzikru terhadap zikir halatal julusi, tatkala sudah dalam keadaan duduk, ala qada'il hajati, atas menunaikan hajat. Jadi yang dimakruhkan zikir itu tatkala sudah duduk untuk menunaikan hajat, baik itu hajatnya buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian tempatnya nih, baik itu di dalam kamar mandi, baik itu WC khusus, ya WC khusus, atau WC-nya WC terpanjang di dunia, misalnya di pantai atau di sungai, atau misalnya WC-nya ada di padang pasir atau di hutan. Kan WC kan macam-macam nih, tempat untuk berak atau tempat kencing, ya kan. Jadi yang menjadi ilat hukumnya adalah, ingat nih, tatkala sudah duduk untuk menunaikan hajat, sudah keluar kencing atau keluar berak, sambil berzikir lewat mulut, lesannya berzikir, ya bukan hati loh ya. Kalau hati itu tetap sunnah, kapanpun dalam keadaan bagaimanapun zikir dalam hati itu sunnah. Tetapi ini yang dipermasalahkan adalah zikir melalui lesan, mulutnya berzikir begitu. Ingat, yang dimakruhkan itu sudah duduk untuk menunaikan hajat. Lah duduknya itu bisa di tepi pantai, ya, bisa di tepi pantai. Masa di pantai kita makruh berzikir, apalagi sampai haram? Kan di situ tempat berak, tempat kencing loh, kan enggak begitu. Atau misalnya di hutan, kencingnya atau beraknya, atau di sungai, kan sungai itu kan WC terpanjang di dunia. Kan jadi tidak makruh sama sekali kita mau zikir di sungai, di pantai, di hutan,
atau di sawah misalnya, atau di kamar mandi yang ada WC-nya, atau dimanapun itu nggak ada makruh. Jadi misalnya ini kalau ada ustadz yang mengatakan tidak boleh berwudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, ada klosetnya, Masya Allah, ini fatwa dari siapa? Coba, zaman dulu itu kan WC-nya itu nggak seperti WC modern. Kalau WC modern kan sudah di keramik nih, bahkan di granit, ada yang di marmer. WC-nya ada yang congkok, ada yang duduk. Itu kan di situ hanya tempat untuk mengeluarkan, sedangkan barangnya air seninya maupun tinjanya itu keluar ke sepiteng, ya kan, ke septic tank. Begitu keluar jauh, kan sudah disiram nih, di situ udah bersih lagi, sudah suci. Lah kok masih dikatakan nggak boleh? Ini pendapat dari mana? Pahamilah pendapat dari para ulama. Yukrahu dzikru halatal julusi ala qada'il hajati. Jadi kalau sudah duduk untuk menunaikan hajat, entah itu hajatnya di WC, entah di kamar mandi yang ada WC-nya, entah misalnya ini di pantai, di lautan, di hutan, di sawah, kalau sudah duduk untuk menunaikan hajat, itu baru dimakruhkan berzikir, begitu loh ya. Sekali lagi, tidak mengapa. Bahkan sunnah berzikir dan berdoa walaupun toh itu di dalam WC. WC-nya walaupun ada klosetnya, kan cuma kloset tuh ya kan, cuma kloset. Lah kok masih dipahami yang salah? Wa fi halatil jima'i, dan di dalam keadaan jima. Jima ini maksudnya kalau sebelumnya tetap sunnah berzikir. Kalau sebelumnya, yang dimaksudkan kalau anunya sang suami sudah menyelam masuk berada di dalam farjinya istri, itulah makruh berzikir lewat lisan. Tapi kalau dalam hati tetap sunnah berzikir dan berdoa dalam hati. Ila anqal, sampai berkata oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wala yukrahu fit tariqi wala fil hamami, dan tidak dimakruhkan terhadap zikir fit tariqi, di jalan-jalan, wala fil hamami, dan juga tidak makruh berzikir fil hamami, di dalam kamar mandi. Entah itu kamar mandinya nggak ada WC-nya, entah ada WC-nya, itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu kalau sudah duduk ngeden menunaikan hajat, baik itu berak maupun kencing sama, nggak boleh berzikir. Paham nih ya? Jadi inilah yang harus dipahami oleh sebetulnya saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Jika Anda memiliki kamar mandi yang ada klosetnya, entah klosetnya itu duduk, entah jongkok, yang sudah bersih begitu, Anda mau berzikir di situ, mau berdoa situ, silahkan. Sunnah, tidak ada kemakruhan. Apalagi kok sampai haram, naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.